Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu ingin melanjutkan membuat desain media interaktif berbasis web menggunakan Google Site tapi khusus untuk pembuatan kuis. Kemarin kita udah buat home, menu materi, menu video, dan sekarang untuk pembuatan menu kuis. Jadi jangan lupa di halamannya harus sudah ada 4 halaman ini, tapi kita fokusnya ke kuis ya. Kita buka halaman kuisnya, aktifkan dulu halaman kuisnya nih ya teman-teman ya. Ibu pakai format yang sederhana dulu, minimal kalian tahu eksekusi menggunakan aplikasi ini ya, menggunakan Google Site ini seperti apa. Nanti tinggal kita kembangkan di desain user interface-nya ya. Nah, untuk di kuis kita akan menggunakan fitur yang ada di Google kembali dengan menggunakan Google Form. Jadi kalian harus masuk dulu ke Gmail kalian ya, kemudian di fitur yang ada di sini, fitur-fitur yang ada di di Gmail ya, kalian masuknya ke Google Drive ya. Nah, kalau sudah ada di Google Drive nih ya teman-teman ya, di sini ada tombol baru. Ini adalah salah satu media penyimpanan yang disediakan oleh Google secara gratis ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada tombol baru, diklik aja. Di sini ada pilihan-pilihan ya, kita bisa upload dari laptop atau komputer kita ke drive kita, atau dari handphone juga bisa. Kemudian di sini ada fitur lain yaitu Google Dokumen, seperti kita membuat file di Microsoft Word ya. Ada spreadsheet, itu seperti kita menggunakan Excel. Ada Google Slide, seperti kita menggunakan PowerPoint. Dan yang kita pakai adalah Google Formulir, dimana di sini nantinya kita nggak cuma buat soal aja, bisa formulir dalam bentuk yang lain. Misal form pendaftaran siswa baru, form pendaftaran mahasiswa baru, form absensi, form kehadiran, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali bisa kita gunakan di sini. Nah, di sini kita pilihnya yang formulir kosong ya. Tampilannya kurang lebih awalannya seperti ini ya teman-teman. Di sini di pojok kiri atas formulir tanpa judul, di sini adalah nama untuk file kita. Misal kuis DMI, desain media interaktif pertama ya. Di sini biasanya otomatis muncul, atau kalian mau tambahkan lagi sesuai dengan mapel yang kalian pilih, di sini boleh. Di sini ada deskripsi formulir, kalian bisa kasih deskripsi, misalkan pengerjaan waktunya dalam waktu 2 jam, tanggal berapa, kemudian open book atau close book, dan lain sebagainya, itu boleh tulis di sini. Nah, kemudian di sini ada menu lagi di sebelah kanan kalian. Di sini ada tema atau wallpaper. Nah, di sini kalian bisa pilih untuk header ya, yang namanya halaman website tuh pasti ada headernya. Jadi di bagian atas soal bisa kalian kasih gambar, baik itu yang ada di Google di sini ya, yang sudah disediakan, atau kita bikin sendiri dengan cara mengunggah gitu ya teman-teman. Ya, kalian bisa pilih salah satu gitu. Contoh yang ini, kita klik sisipkan. Nah, nanti dia jadinya seperti ini. Nah, ini adalah untuk warna dasarnya gitu ya. Boleh klik orange. Ini listnya jadi orange. Ya, backgroundnya juga agak ke orange gitu ya. Listnya hijau, backgroundnya juga hijau ke abu. Nah, ini adalah untuk tema. Nah, di sini ada tanda mata. Di sini adalah untuk mempreview ya, atau pratinjau. Jadi kalian bisa melihat apa yang sudah kalian buat, Google Form-nya, tampilannya ya, di preview. Kemudian di sini ada settingan ya. Nah, settingan ini perlu kalian pahami di sini ya. Kalian bisa menceklis kumpulkan alamat email jika kalian membutuhkan email orang lain. Jadi otomatis di bagian awal kalian akan
memunculkan untuk mengumpulkan alamat email gitu ya. Kemudian di sini batasi satu tanggapan, yang artinya adalah satu pemilik email hanya bisa mengerjakan satu kali saja, hanya bisa satu kali akses saja untuk setiap link ya. Kalau beda link itu masih bisa. Nah, responden dapat mengedit setelah mengirimkan, lihat diagram dan jawaban teks. Ini nggak perlu kalian checklist ya. Jadi baiknya sih kalau yang umum, kalau ibu sih mengarahkan untuk tidak di checklist, cuma kondisional aja, disesuaikan dengan kondisi aja. Kalau misalkan harus membatasi satu jawaban ya supaya tidak berulang kali mengirim jawabannya, ya ini harus di checklist. Tapi kalau nggak apa-apa ngerjainnya lebih dari sekali, ya ini unchecklist aja gitu. Semoga bisa dipahami ya untuk yang umum. Kalau yang presentasi di sini artinya lebih ketampilan ya. Di sini ada tampilkan status progres. Ini nggak usah dicek, tidak perlu di checklist. Kemudian acak urutan pertanyaan jika memang perlu ya. Kemudian di sini tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Ini boleh gitu ya. Pesan konfirmasinya misalkan terima kasih sudah mengisi link ini, atau terima kasih sudah mengerjakan soal ini ya, soal multimedia ini, atau terima kasih sudah apa gitu ya, disesuaikan dengan format formulirnya. Kemudian di sini ada kuis, karena kita berkaitan dengan soal ya, artinya memang membuat kuis. Di sini kita aktifkan dulu teman-teman ya. Nah, rilis nilainya kita checklist yang awal aja ya. Jadi langsung bisa dieksekusi nilainya oleh sistem. Kita nggak perlu pusing lagi mikirin nilai pilihan ganda, kecuali esai ya. Esai bisa kita menentukan poinnya dari sistem, tapi tetap kita yang harus menilai secara manual. Kemudian di sini ada responden dapat melihat ya. Jadi pengunjung tuh dapat melihat apa? Pertanyaan tak terjawab. Ini nggak perlu. Jadi orang lain tuh nggak perlu melihat pertanyaan yang tak terjawab. Ini berkaitan dengan kuis ya. Kemudian jawaban yang benar, apalagi nggak usah dikasih lihat. Jadi yang boleh paling nilai poin aja, tapi nanti tergantung dengan kondisi ya. Jadi semua ini settingannya kondisional teman-teman. Kemudian klik simpan. Nah di sini teman-teman kita akan buat halaman yang awal dulu. Biasanya kalau untuk mengisi kuis, mengisi soal itu pasti kita diarahkan untuk menulis nama dan kelas. Maka awalan juga sama, kita harus membuat nama dan kelas. Di sini ada nama ya. Kalau nama bisa kita arahkan untuk jawaban singkat saja ya. Ini tulis namanya, di sebelah sini ada menyisipkan gambar jika perlu ya. Jadi kalau ada soal-soal yang bergambar, boleh di sini kita klik aja. Jadi ada soalnya, ada gambarnya. Jadi udah enak banget nih ya. Nah, kemudian di sini ada jawabannya berupa apa sih? Di sini jawabannya ada ada pilihan jawaban singkat, ada pilihan jawaban paragraf, maksudnya panjang jawabannya. Ada pilihan ganda yang hanya dapat bisa dipilih satu aja. Kalau kotak centang berarti boleh dipilih lebih dari satu jawaban. Kalau drop down, dia hanya bisa memilih satu aja, tetapi tampilannya itu tersembunyi. Nanti kita lihat ya. Tapi kalau untuk pilihan ganda sama centang, semakin banyak pilihan gandanya itu tetap terlihat gitu, tidak tersembunyi. Kalau drop down dia tersembunyi dulu. Kalau sudah diklik baru bisa muncul banyak. Ya, ini bisa upload file gitu ya kalau mengumpulkan tugas berupa gambar, video, audio dan lain sebagainya. Ini yang biasa sering kita pakai ya. Kalau nama kita pilih jawaban singkat saja. Kemudian jangan lupa klik wajib jawab. Nah, untuk menambah soalnya di sini tanda plus. Nah, kemudian di sini yang kedua adalah kelas. Nah, perhatikan kalau yang nama sudah diklik wajib isi, maka di sini ada tanda bintang di namanya. Tapi kalau yang kelas belum klik wajib diisi, dia belum ada tanda bintang. Nah, itu adalah tanda bintang, itu artinya adalah wajib diisi gitu teman-teman ya. Nah, untuk kelas pakai pilihan drop down ya. Kita akan coba tampilkan drop down. Di sini ada kelas misalkan 10 mm, ada 11 mm, ada
12 mm. Ya, ingat di sini ada pilihan wajib dan memang harus wajib ya. Nah, kalau tadi kita di settingan sudah klik quiz, mengaktifkan kuisnya nih di sini ya, diaktifkan, maka otomatis di sini ada kunci jawaban ya. Kalau misalkan kalian menemukan nih kunci jawaban, teks kunci jawaban ini tidak muncul, maka kalian harus kembali ke setting dan mengaktifkan yang kuis ini ya, gitu. Nah, tapi untuk nama dan kelas kita tidak perlu memberikan jawaban ya. Nah, kemudian ini kan halaman awalnya nih atau bagian awal ya, di sini disebutnya perbagian ya, karena biasanya anak-anak diarahkan untuk menuliskan nama dan kelas dulu biasanya, atau niche-nya gitu nanti biasanya ya. Kemudian kita bikin bagian berikutnya dengan menggunakan seperti tanda sama dengan ini ya. Kemudian di sini ada bagian tanpa judul lagi, atau di atasnya nih bagian 2 ya. Jadi bagian yang berikutnya adalah kita soal pilihan ganda. Deskripsinya gimana? Misalkan jawablah pertanyaan, pilihlah jawaban ini dengan tepat misalkan ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini baru judul di bagian awal ya. Kemudian bagaimana cara untuk membuat soalnya? Kita pilih tanda plus lagi di sini. Ya. Di sini kita baru menuliskan soalnya. Misalkan 1 tambah 2 misalkan ya jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, kita fokus kalau sudah membuat jawaban, sudah memberikan pilihan jawaban, kita akan fokus ke jawaban yang benarnya itu apa. Maka di sini kita klik kunci jawaban. Ya, di sini kita kasih poin. Ya, misalkan kalau ada 10 pilihan ganda, ya boleh kasih poinnya 1 untuk satuan ya. Tapi kalau misalkan maunya nilainya 100, total semua yang benar, maka kita kasih nilai puluhan ya, 10, 20, 30. Oke? Ya, misalkan kita kasih poin 1 aja. Kemudian kasih poin 1, kemudian pilih jawaban yang benar yang mana. 1 tambah 2 itu jawabannya 3. Maka harus diklik nih tanda 3-nya sampai ke checklist. Kalau ini tidak diaktifkan, nanti sistemnya tidak akan bisa menghitung dengan tepat jumlah jawaban yang benarnya. Klik selesai. Ya, jangan lupa juga wajib diisi. Gitu teman-teman ya. Kemudian klik tambah lagi untuk menambahkan soal ya. Seperti itu teman-teman. Contoh lagi nih ya. 2 ditambah 3. Pilihan jawabannya, opsinya seperti ini. Kemudian di sini juga sama pilihannya 1, 2, 3, di sini 1, di sini 4, di sini 5. Ya, klik lagi kunci jawaban. Di sini kasih poin 1 lagi, kemudian kasih jawaban yang benar yaitu 5. Klik selesai. Di sini klik wajib diisi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ketahuan yang memang jawaban yang tepat ini yang di checklist dan dapat poin 1. Ini adalah dashboard kita di mana cuma kita aja yang bisa melihat ya, orang lain tidak dapat bisa melihat kecuali kita bagikan. Nah, misalkan ibu bikin soalnya cuma 2, nanti teman-teman bisa disesuaikan ya, misalkan bikin soalnya 10 gitu ya. Nah, kalau udah selesai, misalkan kita mau bikin esai, nah klik lagi bagian. Nah, klik bagian, judulnya adalah esai. Deskripsinya silahkan jawab pertanyaan ini dengan jelas dan lengkap misalkan ya. Kemudian kita klik tanda plus lagi ya. Kemudian di sini misalkan jelaskan yang dimaksud dengan multimedia. Jawabannya dia otomatis paragraf ya. Gitu teman-teman. Kunci jawabannya diklik saja, tetapi yang diisi adalah poin. Misalkan kasih 10 poin.
ya. Jadi harus tahu pembagian untuk tiap soalnya. Misalkan kasih aja kalau benar semua 10 poin, mendekati kebenaran itu 10 poin. Tentukan tambahkan masukkan jawaban, ini nggak perlu karena kita biasanya ngoreksinya manual ya. Kemudian klik selesai. Udah seperti ini, klik wajib diisi. Oke, klik wajib diisi. Sudah bikin soal ya, sudah bikin bagian utama untuk menentukan, untuk menulis nama dan kelas. Kemudian di sini ada membuat soalnya juga udah jelas. Kemudian membuat soal esai juga udah jelas ya, insya Allah ya. Nah sekarang kita kalau mau preview gimana ya, klik aja di sini pratinjau. Maka ini adalah tampilan dari yang kita buat yang dapat dilihat oleh orang lain. Contoh ya, dimasukkan ya, misalkan Wida, di sini kelasnya. Nah ini adalah bentuk drop down. Jadi dia tidak ada pilihan dulu ya, hanya seperti ini saja. Tetapi pilihannya muncul ketika diklik. Klik misalkan 12 mm, klik berikutnya gitu. Nah ini soalnya, silakan misalkan diklik ya, klik berikutnya, misalkan ya ini apa. Kalau sudah klik kirim ya teman-teman, kalau sudah nih klik kirim. Nah ini yang dimaksud dengan tadi presentasi yang di menu settingan. Menu settingan yang ini nih, presentasi. Tadi ibu nulisnya terima kasih sudah mengisi link ini, maka tampilannya di sini. Nih di sini. Skornya kita lihat. Nih, skornya benar 1 dari 12 poin. Ya, total tadi 12 poin, tapi esainya belum diisi sama belum dikoreksi sama gurunya misalkan gitu. Ya. Jadi yang benar untuk pilihan ganda hanya 1 saja. Gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kirim jawaban lain karena kita sudah men-setting di sini di presentasi kita juga sudah men-setting tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Jadi tampilannya yang ini. Ya. Tampilan yang ini dan kirim jawaban lain gitu. Jadi settingnya di sini. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam Google Site kita untuk di menu quiz. Perhatikan di sini di menu quiz kalian masuk ke sisipkan, nih disisipkan ya. Ingat tadi nama file kita untuk soal ini adalah quiz DMI 1. Ini harus diingat teman-teman ya, kalau ingin memasukkan ke Google Site kita. Sisipkan, kemudian di sini ada yang namanya formulir di bagian bawah ya. Kemudian di sini ada pilihan yang berkaitan dengan Google Drive kita. Nah, di sini nanti akan ada banyak sekali teman-teman. Kita harus tahu tadi namanya apa. Misalkan tadi kita bikinnya yang quiz DMI 1, maka kita klik aja. Kemudian klik sisipkan. Nanti akan muncul otomatis di sini. Nah, karena memang kita harus lihat juga ya teman-teman ya. Nih, tampilannya udah seperti ini. Nah, kita pun harus lihat di pratinjau kalau tampilan laptopnya seperti apa. Ya, tampilan laptop nih, dia adanya di sebelah kiri, tidak tengah-tengah gitu ya. Maka kita harus geser posisinya ya. Klik and drag saja ke tengah-tengah. Kalau kurang tengah, klik lagi. Nah, ini udah tengah-tengah ya teman-teman ya. Kita pratinjau lagi. Nah, seperti ini. Jadi lebih rapih. Kalau di handphone kayak gimana tampilannya? Diklik aja. Tuh, lebih rapih ya. Kemudian kalau di tablet seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi teman-teman harus selalu mengoreksi tampilan di laptop, tablet, sama handphone. Ingat ya, sekarang ini banyak orang lain yang sering banget pakainya handphone. Ya, jadi kita harus sesuaikan juga untuk tampilan handphonenya. Gitu, dikondisikan ya. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan tadi tampilan laptop, tablet, dan handphone. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ya untuk nge-share link kita ya. Di sini ada tanda rantai.
tanda rantai, tapi sebelum ke tanda rantai kita harus klik publikasi dulu karena tadi kita sudah mengeditnya. Jadi setiap kali kita edit harus klik publikasi dulu, yang artinya data kita ini disimpan gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian mau ngedit nih, nama linknya, nama situs kita, nama halaman website, situsnya, alamatnya ya, misalkan di sini ada site google.com, kemudian namanya nama kita, ya, nama kita atau nama media pembelajaran kita. Kalau mau ngedit, yang ngeditnya di sini ya. Kemudian kita klik publikasi. Kalau sudah klik publikasi di sini, maka rantainya jadi aktif. Gitu teman-teman, baru kita klik rantainya untuk menyalin linknya. Nah, ini adalah linknya. Klik salin dan bagikan ke teman-teman yang lain. Kita coba buka di sini, kita paste. Oh, ini ada V-nya di belakangnya, kelebihan. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan jadi yang dapat dilihat oleh orang lain. Ya, jadi untuk mengkopas di sini teman-teman, ya. Teman-teman coba deh arahkan dulu ke home ya. Karena tadi Ibu langsung masuk ke quiz gitu. Jadi arahkan dulu ke home, jadi kita klik ininya, tanda rantai. Nah, di sini jadinya view-nya langsung ke media interaktif gitu, teman-teman. Kita coba salin. Ya, kita tap lagi, paste. Nah, di sini adalah view-nya media interaktif kita, kemudian home, ya. Jadi langsung masuk ke home. Nah, ini tampilan awalnya, ya. Ada, kita klik ya. Ada materi. Nih, materi ya. Kalau misalkan kita klik next, di sini ada storyboard ya, tentang storyboard. Kalau di sini kan bingung ya, kalau misalkan kalian bingung, ini kok Ibu nggak ada menu lagi di sini gitu ya. Kalian jangan khawatir, ada yang permanennya yaitu di atas gitu teman-teman. Ya, kita masuk ke video. Ini juga yang berkaitan dengan pembelajaran mapel yang kalian pilih gitu ya. Kemudian di sini ada quiz yang barusan kita buat. Udah deh. Ya, semoga bisa dipahami sama kalian semua. Silakan dipraktekkan, dibuat dengan maksimal dan dibuat dengan desain yang baik ya. Jadi kalian boleh tuh ngedesain. Ya, kita coba ke dashboard. Kalian boleh ngedesain di banner, boleh ngedesain di bodinya gitu ya. Tapi ingat, semua halaman harus saling berkaitan dan semua halaman harus satu tema. Ya, jadi tidak terlihat acak-acakan. Gitu teman-teman. Ya, semangat mengerjakan. Semoga Allah mudahkan kalian. Ya. Dan semoga juga hasilnya terbaik. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, harap japri, jangan malu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.